Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Ibu Cindy dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok kelas AK608, mata kuliah metode penelitian akuntansi, ingin mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester kami, yang kami susun dengan judul Pengaruh Sustainability Reporting, Profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan sektor migas yang terdaftar di BEI periode 2021-2025. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Arkan Murtada Pulungan, kemudian Audi Selvira Fuadi Rosyad, Fikri Haris, Muhammad Daniel Irfansyah, dan Nanda Auladin. Next. Baik, jadi kenapa kami menyusun judul penelitian ini? Ini didasari dengan latar belakang adanya tantangan nilai perusahaan di sektor migas. Jadi penelitian ini berangkat dari pentingnya sebuah nilai perusahaan itu sebagai indikator keberhasilan perusahaan mengelola sumber daya dan menciptakan kesejahteraan bagi para pemegang saham. Nah, jadi semakin tinggi nilai perusahaan, semakin besar kepercayaan pasar itu terhadap prospek kinerjanya. Nah, pada perusahaan sektor migas itu menghadapi tantangan tersendiri karena kinerjanya itu sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas energi global. Nah, emiten seperti eh, Medco, kemudian Elsa, dan PGAS itu mencatat kinerjanya yang sering berubah-ubah mengikuti siklus harga eh, komoditas global. Nah, di sisi lain, kesadaran perusahaan itu terhadap keberlanjutan justru semakin meningkat pesat. Nah, bisa rekan-rekan dan Ibu Cindy lihat di grafik yang ada di slide, skor pengungkapan Sustainability Report berbasis GRI itu naik dari sekitar 45% pada 2020 menjadi lebih dari 83% pada 2024. Nah, sejalan dengan kewajiban pada POJK nomor 51 POJK 03 2017. Slide berikutnya. Nah, jadi research gap yang kami simpulkan dari hasil penelitian terdahulu itu eh, menunjukkan tidak konsisten ya. Jadi selain isu keberlanjutan, urgensi penelitian ini juga didorong oleh hasil penelitian yang terdahulu yang sudah kami kumpulkan. Nah, pada variable sustainability report, misalnya sebagian penelitian menemukan pengaruh positif signifikan, namun penelitian lain itu justru menunjukkan pengaruh positif yang tidak signifikan. Jadi ada ketidakkonsistenan. Nah, pola serupa juga terjadi pada variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas, sebagaimana terlihat pada perbandingan di slide berikut ini. Nah, selain itu, mayoritas penelitian terdahulu juga masih berfokus pada perusahaan BUMN atau lintas sektor secara umum, sehingga belum secara khusus menggambarkan kondisi perusahaan sektor migas. Nah, inilah yang menjadi celah atau research gap yang kami angkat dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak Arfan. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai ringkasan 5 penelitian terdahulu yang menjadi rujukan kami. Secara umum, penelitian-penelitian ini menguji variabel yang serupa, yaitu sustainability reporting, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Namun pada objek dan periode yang berbeda-beda, mulai dari perusahaan BUMN hingga sektor food and beverage. Hasilnya pun beragam, sebagaimana tertera pada tabel. Ada yang menemukan pengaruh positif signifikan, ada pula yang negatif atau tidak signifikan. Perbedaan inilah yang menjadi dasar penyusunan hipotesis penelitian kami. Next slide. Berdasarkan latar belakang dan research gap tersebut, kami merumuskan 4 pertanyaan penelitian. Pertama, apakah sustainability reporting berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan keempat, apakah ketiga variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor migas yang terdaftar di BEI periode 2021 sampai 2025. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 4 tujuan, yaitu menganalisis pengaruh sustainability report, ukuran perusahaan, dan profitabilitas secara parsial terhadap nilai perusahaan, serta menganalisis pengaruh ketiganya secara simultan.
Keempat tujuan ini akan dijawab melalui pengujian statistik yang akan kami jelaskan pada bagian metode penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak Audi. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan dengan manfaat penelitian ini, yang terdiri dari manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya bukti empiris mengenai pengaruh ketiga variabel terhadap nilai perusahaan sektor migas dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan sebagai masukan pengelolaan nilai perusahaan. Bagi investor juga sebagai bahan pertimbangan keputusan investasi serta pemerintah dan regulator seperti OJK hingga BI dalam menyempurnakan kebijakan pelaporan keberlanjutan. Next. Kerangka penelitian kami digambarkan sebagai berikut. Jadi ada 3 variabel. Yang pertama independen, yaitu sustainability reporting yang diukur dengan SRDI, lalu ukuran perusahaan yang diukur dengan size, dan profitabilitas yang diukur dengan ROA. Diduga untuk mengaruhi satu variabel dependen, yaitu nilai perusahaan yang diukur dengan PBV. Ketiga variabel independen tersebut ini akan diuji pengaruhnya baik secara parsial maupun simultan terhadap nilai perusahaan menggunakan regresi dan panel. Next. Berdasarkan kerangka tersebut, kami merumuskan 4 hipotesis. Jadi ada H1 yaitu sustainability reporting yang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, lalu H2 atau ukuran perusahaan yang berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, serta H3 yaitu profitabilitas yang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, hingga H4 atau ketiga variabel tersebut yang berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Fikri atas penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke bagian dari bab 2, yaitu landasan teori. Dalam penelitian ini kami menyusun 4 teori yang akan digunakan sebagai teori yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, yang pertama itu adalah teori sinyal, yaitu menjelaskan tentang dorongan perusahaan menyampaikan informasi untuk mengurangi asimetri informasi dengan investor. Yang kedua itu ialah teori legitimasi, yaitu teori yang menjelaskan upaya bagaimana sebuah perusahaan agar kegiatan operasi. Yang ketiga ialah teori pemangku kepentingan. Nah, teori ini menekankan bahwa keberlangsungan perusahaan itu bergantung pada seluruh pihak berkepentingan, bukan hanya dari pihak pemegang saham. Kemudian yang terakhir ialah teori keagenan. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana terkait dengan potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Keempat teori ini menjadi landasan mengapa SR, sustainability reporting, ukuran perusahaan, dan profitabilitas dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Next. Kemudian terkait dengan definisi konseptual dari masing-masing variabel penelitian. Yang pertama itu dari variabel dependen, yaitu yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap keberhasilan perusahaan yang tercermin dari perbandingan harga pasar dan nilai buku saham. Yang kedua yaitu variabel independen sustainability reporting, yaitu pengungkapan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial mengacu pada GRI standar, termasuk GRI 11 untuk sektor minyak dan gas. Kemudian yang ketiga ialah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan skala perusahaan melalui total aset yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu profitabilitas, yaitu mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari pengelolaan asetnya. Next. Nah, kemudian terkait dengan jenis dan pendekatan penelitian, pada penelitian ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada analisis hubungan sebab akibat. Data yang kami ambil itu merupakan data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang berbentuk data panel, yaitu gabungan data antara time series dan cross section. Untuk jangka waktunya itu kami ambil datanya mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2025. Dan data yang kami kumpulkan tersebut akan diolah dengan menggunakan aplikasi eViews versi ke-14. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Bang Daniel. Nah, saya akan melanjutkan ke bagian populasi dan sampel penelitian. Nah, populasi penelitian ini adalah seluruh 20 perusahaan subsektor migas yang tercatat di BI. Nah, sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan 4 kriteria, yaitu terdaftar konsisten selama 2021 hingga 2025, mempublikasikan laporan secara lengkap,
memiliki data keuangan yang lengkap, dan tidak mengalami ekuitas negatif. Nah, setelah melalui proses seleksi seperti terlihat pada diagram, diperoleh 8 perusahaan sebagai sampel akhir, sehingga total data panel yang digunakan berjumlah 40 observasi. Nah, berikut definisi operasional dan pengukuran masing-masing variabel. Nilai perusahaan diukur dengan PBV, yaitu harga pasar per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Selanjutnya, SR atau Sustainability Reporting diukur dengan SRDI, yaitu jumlah item yang diungkapkan dibagi jumlah item indikator GRI. Nah, ukuran perusahaan diukur dengan size, yaitu logaritma natural dari total aset. Dan profitabilitas diukur dengan ROA, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Seluruh variabel ini berskala rasio. Nah, data yang telah terkumpul akan dianalisis melalui 4 tahap. Yang pertama, statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum data. Kedua, pemilihan model estimasi terbaik melalui uji Chow, uji Hostman, dan uji Lagrange multiplier. Nah, ketiga, uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedasitisitas, dan autokorelasi. Dan keempat, pengujian hipotesis melalui uji F, uji T, serta koefisien determinasi dengan taraf signifikansi 5%. Nah, selanjutnya adalah model persamaan regresi data panel. Berdasarkan variabel yang telah dioperasionalisasikan, model persamaan regresi data panel, penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. NP subskrip IT sama dengan alpha ditambah beta 1 SRDI, beta 2 size, beta 3 ROA ditambah error term, di mana NP adalah nilai perusahaan, SRI adalah indeks pengungkapan sustainability reporting, size adalah ukuran perusahaan, dan ROA adalah profitabilitas, dengan I mewakili perusahaan dan T mewakili tahun pengamatan. Nah, demikian pemaparan jawaban UAS kelompok kami mengenai pengaruh sustainability reporting, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan sektor migas yang terdaftar di BEI periode 2021 hingga 2025. Kami menyadari penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kami sangat terbuka menerima masukan dari Ibu Cindy. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.